الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز عظيما. أما بعد. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan maupun akhwat para jamaah yang semoga Allah merahmati kita semua dan semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita pula dari berbagai macam keburukan dunia dan akhirat, serta semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kesehatan kita semua dan memberikan kesembuhan, kesabaran dan kesembuhan kepada salah seorang kita atau keluarga kita yang sedang sakit pada hari ini. Semoga Allah jadikan itu sebab diangkatnya derajat mereka, jadi sebab digugurkannya dosa-dosa mereka. Amin Allahumma amin. Pada malam ini kita masih meneruskan pembahasan kita, yaitu doa yang Allah Subhanahu wa taala abadikan di surah Al-Baqarah ayat 201 yang kita kenal dengan doa sang penjaga, yaitu doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walaupun dalam hadis Nabi SAW kita akan temukan riwayat-riwayatnya sebagian ditambahkan dengan lafaz Allahumma di depannya, baru Rabbana atina fid dunya hasanah. Doa ini tentunya merupakan doa yang paling komprehensif yang menjelaskan bagaimana kita meraih kebaikan dunia dan akhirat. Oleh karena itu, datang banyak hadis yang menunjukkan akan keutamaan dan tingginya kedudukan doa tersebut. Sebagaimana pada hadis Anas radhiyallahu anhu, dengan hadis yang disepakati kesahihannya, karena doa Nabi SAW adalah doa yang paling banyak dibaca oleh Nabi SAW adalah doa ini, Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan Imam Muslim menambahkan periwayatannya. Jadi hadis ini dibaca oleh Imam Bukhari, Muslim. Nah, Imam Muslim menambahkan periwayatan tambahan pada lafaz ini atau pada doa ini. Wa kana Anas, maka adalah Anas bin Malik, itu sahabat Nabi SAW yang telah melayani Nabi SAW di rumah tangganya sejak berumur 10 tahun. Maka wa kana Anas bin Malik idza arada an yad'a bi da'watin da'a biha, adalah Anas bin Malik bila dia ingin berdoa dengan doa apa saja, mesti dalam doa itu dia munculkan doa ini, Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi kita jangan heran ketika kita banyak duduk misalnya mendengarkan ada khatib menyampaikan ceramahnya di khutbah Jumat, atau mungkin kita mendengar ada seorang mubaligh menutup di dalam ceramah-ceramahnya menutup doa dan Rabbana atina fid dunya hasanah. Nah, kita kan berarti udah tahu nih, berarti udah mau di ujung nih doanya, benar kan? Maka itu ada riwayat. Di antaranya hadis Muslim adalah Anas, jika dia ingin berdoa dengan satu doa, mesti dalam doa itu dia munculkan doa Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar. Adalah Imam Abu Dawud meriwayatkan dari Abdullah bin Sa'id, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma baina ruknaini. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
itu mengucapkan di antara dua rukun, maksudnya antara rukun Yamani dengan apa? Rukun Hajar Aswad. Jadi kalau kita tawaf tuh, ya kan kita mulai itu dari Hajar Aswad tuh, sebelah kanan tuh ada lampu hijau tandanya. Nah, kita mulai dari situ kan, mulai Bismillah Allahu Akbar, ya, mulai. Nah, kan penutupnya kotak tuh kan, Hajar Aswad ini sudut, gitu kan? Di lama juga ini rukun Syam namanya, ya. Ini rukun apa saya lupa. Rukun Irak ya. Nah ini namanya rukun Yamani. Jadi kayak nama-nama negara ya. Syam, jadi menunjukkan arah itu. Syam, Irak dan Yaman. Nah antara rukun Yamani, ya rukun Yamani sampai kepada apa Hajar Aswad, ya itu Rasulullah SAW menyebutkan zikir khususnya. Adapun antara Hajar Aswad sampai ke rukun Yamani tidak ada zikir khusus, artinya bebas. Mau baca Quran boleh, mau zikir apa saja boleh. Tapi khusus antara rukun Yamani sampai ke Hajar Aswad, Rasulullah hanya mengajarkan satu zikir. Itu zikirnya apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Cuman sayang, ya ini agak sebagian kalau saya lihat beberapa jamaah bukan saja dalam negeri, berapa jamaah yang di luar negeri yang hidungnya itu lebih mancung daripada kita. Banyak teh cicing. Kalau cicing teh sok diem gitu, om cicing teh jawab. Padahal mestinya ada yang dibaca, tapi kalau nggak baca nggak dosa, tapi manfaatkan. Karena apa? Ketika kita membaca zikir ini, ya, kita membaca zikir ini dengan hati khusyuk, ya, kemudian paham maknanya di tempat yang sangat spesial istimewa, ya, maka hampir-hampir doa itu tidak tertolak. Suasana hati orang-orang melaksanakan tawaf itu suasananya betul-betul apa? Ingin dekat selalu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hampir-hampir doa itu tidak tertolak. Ya, Allahumma Rabbana atina fid dunya. Untuk ini lafaznya enggak pakai Allahumma ya. Rabbana atina, ya Rabb kami, berikanlah kepada kami kebaikan dunia. Apa saja kebaikan dunia? Apa saja? Ya, badan yang sehat, rumah yang bagus, kerjaan yang lancar, rezeki yang banyak, istri yang soleha, ilmu yang bermanfaat, amal soleh dan seterusnya. Apa saja? Walaupun sebaik-baik kebaikan dunia adalah apa? Al-ilmu nafi' wal amal saleh. Walaupun sebaik-baik kebaikan dunia itu adalah al-ilmu nafi' wal amal saleh. Ya, karunia yang paling besar itu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan rezeki kepada seorang hamba itu, dia bisa memiliki ilmu yang bermanfaat dari agama ini, kemudian dia amalkan sehingga amal itu Allah terima. Itu sebaik-baik karunia dari semua karunia dunia. Ya, yang oleh para ulama, ya, itu sebutnya orang itu setelah mendapatkan hikmah. Kita telah membahas di sini, ya mudah-mudahan masih ingat, ya, ketika kita membahas tentang tafsir surat Luqman, sudah kan? Di ayat yang ke-12 itu Allah Ta'ala berfirman, wa laqad ataina Luqmanal hikmata. Sungguh telah kami berikan kepada Luqman itu hikmah. Allah berikan apa? Pada Luqman hikmah. Yang kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di surah Al-Baqarah, apa kata Allah di ayat surah Al-Baqarah itu? Yu'til hikmata man yasha' wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah memberikan hikmah itu kepada hambanya yang Allah kehendaki. Artinya apa? Artinya nikmat-nikmat dunia, ya, makan, minum, tempat tinggal, itu semua Allah kasih. Tapi untuk hikmah Allah memilih. Kenapa? Allah memberikan batasan yu'til hikmata may yasha. Allah berikan hikmah kepada yang Dia kehendaki, yang Dia pilih. Tidak semua manusia Allah kasih hikmah. Dan kata Allah berikutnya, wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Barang siapa yang telah diberikan hikmah, sungguh dia telah mendapatkan kebaikan yang sangat banyak. Khairan katsira. Kalau kita pernah belajar bahasa Arab, khairan katsira itu kebaikan yang tidak punya batas, yang tidak punya batas. Maka para ulama kemudian membahas apa arti hikmah dalam ayat ini. Mereka mencari tafsirnya.
Ternyata berkumpul pada satu. Hikmah itu adalah seseorang itu diberikan apa? Al-ilmun nafi' wal amal salih. Diberikan ilmu yang bermanfaat dari agama apa tentunya, dan kemudian dia mengamalkannya dan amal itu Allah terima. Makanya saking besarnya perkara ini, Nabi mengajarkan kepada setiap umatnya agar dibaca di tiap hari habis sholat subuh. Betul kan? Atau minta kepada Allah habis sholat subuh kita baca doa setelah wirid habis subuh, baca doa ini, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutakabbalan. Ya. Tapi luar biasanya doa Rabbana atina fid dunya hasanah ini mencakup seluruh apapun yang kita inginkan kebaikan buat kita, ya, badan yang sehat, sebutkan tadi, rezeki yang luas, ya, keluarga yang akur, semuanya. Namun setinggi-tinggi dan sebesar-besar kebaikan dunia apa? Al-ilmu nafi' wal amal salih. Ya, apalagi Nabi SAW menyebutkan orang yang kemudian belajar agama itu dia sedang menuju surga, kata Nabi SAW. Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah, kata Nabi. Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu agama, Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Kata Ali bin Hanbal rahimahullah taala, dan ketika menafsirkan ayat ini dalam kitabnya Jami'ul Hikam, kata dia aqrabut tariq wa tariq ila jannah wa al-ilmu. Jalan yang terdekat dan termudah untuk masuk surga adalah apa? Ilmu, maksudnya ilmu agama. Kalau maksudnya ilmu agama, kita tahu ilmu dunia itu orang kafir banyak menguasai. Apakah kita mengatakan mereka menuju surga? Tidak, mereka menuju neraka kalau mati, itu kan? Maksudnya ilmu agama. Dan saya sering sampaikan dimanapun ketika ada kesempatan, saya bilang tidak ada satu lafaz ilmu pun dari ayat maupun hadis yang dijelaskan keutamaannya pasti itu maksud ilmu agama, gak ada ilmu yang lain. Ilmu yang menjadi mulia ketika dia menguatkan agamanya, baru dia mulia. Dia namanya ilmu pendukung. Tapi ilmu asal yang diberikan kemuliaan adalah ilmu agama. Maka Nabi mengatakan orang yang menempuh jalan untuk belajar agama Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Bukankah itu artinya kebaikan dunia yang sangat luar biasa? Itu masuk dalam doa Rabbana atina fid dunya hasanah. Sehingga Imam Ahmad bin Hanbal pernah berkata, al-ilmu la ya'dilu syai' in sahhat niyyatuh. Ilmu itu keutamaannya tidak bisa dikalahkan oleh apapun selama orang mempelajarinya dengan niat yang jujur, yang lurus, yang benar, untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, untuk kemudian ingin amalkan ilmu yang dia ketahui. Ya. Sehingga Nabi kembali dengan mana doa itu, sebaik-baik pemberian dunia itu adalah ilmu al-ilmu nafi' salih. Nabi berkata di hadis riwayat Bukhari, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan dia mendapatkan berbagai macam kebaikan dunia maupun akhirat, apa kata Rasulullah? Allah akan mudahkan dia untuk paham tentang agamanya. Diberikan mudah paham agama. Maka ketika dia dibukakan tentang agama, ya, setiap apa yang dia lakukan dalam ibadahnya, dasarnya jelas, ada dalilnya, ada contohnya Rasulullah SAW. Allah membicarakannya, Rasul juga mencontohkannya. Maka pada saat itu Allah telah bukakan baginya hikmah. Tinggal kemudian dia niatkan, dia tahu itu dalil, dia tahu itu ilmu, dia niatkan untuk apa? Bisa diamalkan, bisa dikerjakan. Enggak ada yang lain. Ya, enggak ada yang lain. Karena dia tahu bahwasanya sekedar punya ilmu saja, tapi kemudian tidak diamalkan, percuma. Karena Allah Subhanahu wa taala membalas seseorang itu karena amalnya. Jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan atas apa yang kalian amalkan, yang mereka kerjakan. Maka kita belajar agama menuju surga kita dengan niat kita untuk mengamalkan. Ini makna Rabbana atina fid dunya hasanah. Dan doa yang Rasulullah SAW baca antara rukun Yaman di Masjid Aswad itu dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, dikomentari oleh
ya Habib bin Sahban Al-Kahili, ya. Ini dijelaskan oleh Imam Ahmad dalam kitab Az-Zuhud. Dia berkata, kuntu atufu bil baiti wa Umar bin Khattab yatufu ma lahu qaulun ila rabbana atina fid hasanah fil akhirati qina adzabannar. Aku pernah tawaf di Baitullah dan Umar juga sedang tawaf di Baitullah. Tidak ada yang dia baca. Nah, kalau Umar punya amalan luar biasa. Tidak ada yang dia baca sejak dia keliling Hajar Aswad itu sampai kembali lagi kecuali hanya doa ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina terus. Walaupun Rasulullah mengajarkan apa? Ya dari Abdullah bin Sa'id tadi apa? Rasul membacanya apa? Dari Rukun Yamani sampai Hajar apa saja. Tetapi Umar menyukai doa itu, dia baca sejak awal kali. Enggak ada bacaan yang lain. Enggak ada bacaan yang lain kecuali itu. Rabbana atina. Saking apa? Saking inginnya Umar ya diberikan ilmu pada soleh, saking inginnya Umar masuk surga Allah Subhanahu wa taala, saking inginnya Umar diselamatkan oleh Allah dari adab neraka. Masya Allah. Adalah Muhammad bin Al-Hasan Al-Ajuri, ya, di dalam kitabnya yang berjudul Mas'alatul Ta'ifain, ya, Ta'ifin, permasalahan yang berkaitan dengan apa orang-orang tawaf. Kata Muhammad bin Hasan Al-Ajuri, Muhammad bin Hasan ini adalah murid utamanya dari Imam Abu Hanifah dalam mazhab Hanafi. Faman ahabbu an yakuna min haula'i khasha'a lillahil karim fi tawafihi. Maka barang siapa yang ingin menjadi orang-orang yang seperti itu, seperti siapa tadi? Seperti Umar bin Khattab, seperti sahabat-sahabat yang lain, maka hendaklah apa? Dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di saat dia melakukan tawaf, menghadirkan rasa takutnya kepada Allah di saat dia sedang tawaf. Ya, wa kana syarru biqalbihi wa bilisanihi billahi al-azim al-muttasil. Maka hatinya ya, dan lisannya hanya sibuk untuk menyambungkan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala saja. Hati dan lisannya hanya sibuk menyambungkan antara dirinya dengan Allah saja, tidak yang lain. Enggak ada pikiran ketika tawaf. Kadang-kadang sebagian kita mungkin ketika tawaf itu kan, oh ini kabar teh gede kieu ini kan karena kakaranya. Oh geuning teh karena tempat gede teh ini kan setengah jam beres. Oh geuning kan tingginya mah enggak tinggi aman misalnya. Oh. Nah, diingatkan oleh para ulama, hendaklah ya bila seseorang menginginkan menjadi golongan seperti para sahabat, ketika dia sholat tidak dia pikirkan kecuali apa? Allah saja. Lisannya sibuk untuk mengingat Allah saja. Da'imun dzikr, tawilul fikr. Ya, terus dia berzikir sambil memikirkan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa min ghairihi minal makhluqin munfasil. Adapun dia tidak pernah menyambungkan urusan pikiran hatinya kepada ya urusan makhluk. Yamshi bis sakinati wal waqar, dia berjalan dengan tenang. Ya, terus berzikir, terus memikirkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kadang-kadang mungkin dia khawatir Allah memberikannya azab, kadang-kadang muncul rasa harap dan tinggal Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya dan memberikannya pahala yang sangat banyak. Ilqana fi bainak, dan ketika dia berada di antara dua rukun yaitu rukun Yamani sampai ke Hajar Aswad, dia membaca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, yang dia ucapkan itu ya dengan hati yang hadir, dengan jiwa yang penuh ketundukan dan sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang tawafnya seperti itu keadaannya, bagaimana? Pikiran dan lisannya, hatinya tidak memikirkan kecuali Allah. Bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sampai ketika dia berada di Hajar dari rukun Yaman sebagai dia membaca Rabbana atina fid dunya hasanah, yang dia betul-betul tahu apa yang dia minta. Ya. Rojautu, maka aku sangat berharap Allah Subhanahu wa taala yang sangat dermawan memberikan apa yang dia minta. Memberikan yang dia minta.
apa saja. Kebaikan dunia apa saja kebaikan dunia. Maka berapa banyak orang-orang yang ketika dia pulang umrah, pulang haji ya, dengan hati seperti itu, udah banyak zikir sama Allah. Pulang dari itu Allah banyak berikan apa? Kenikmatan daripada dirinya. Ya, Allah berikan banyak kebahagiaan kepada dirinya seperti itu. Bahkan tidak saja Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permintaannya. Wa yarhamu ibratahu wa yubahi bihi malaikatu. Ya, para malaikat pun juga membanggakan orang ini. Kenapa? Tawafnya luar biasa. Ya, hati dan pikiran, ucapannya semuanya apa? Menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa tu'aminu malaikatu, ada doa insyaallah taala. Dan siapa yang mengaminkan doa ini? Para malaikat. Ketika dia mengucapkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, malaikat akan mengaminkan insyaallah. Ini perkataan para ulama, ya, jadinya Muhammad bin Hasan ya, menjelaskan tentang itu, ya, tentang luar biasanya doa. Adalah Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dia berkata, qala rajul inda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada suatu hari ada seseorang dia ngomongnya begini di samping Nabi. Nabi ada di situ. Dia ngomongnya begini, Allahumma lam tu'tini balan fatasaddaqa bihi fatalini bi balan yakun ajr. Ya Allah, jika ada satu harta saja yang kemudian tidak aku sedekahkan, maka datang bala kepadaku, yang bala itu membuat apa? Aku dapat pahala karena telah melakukan salah tadi kan? Karena tidak sedekahkan. Hebat kan nih doa? Ya, ajaib kan? Ajaib kan? Ya Allah, ya, janganlah engkau ya berikan kepadaku satu harta saja yang kemudian tidak aku sedekahkan, kecuali engkau jadikan, engkau ganti itu dengan engkau berikan aku bala, yang dengan bala itu aku dapatkan pahala. Karena nggak disedekahkan kan nggak dapat pahala tuh, tapi berikan aku bala supaya aku dapat pahala. Keren ya? Luar biasa. Tapi apakah Rasulullah kemudian terkagum-kagum? Lihat komentar Rasul, Subhanallah, maksudnya Allah, la tudiqu, engkau akan sanggup. Engkau akan sanggup. Ya. Ketika engkau minta datangkan bala, nanti Allah kasihkan engkau, Allah kasih kepada engkau minta, engkau akan sanggup menahan bala yang Allah berikan kepada dirimu. Ya. Ala qulta, kenapa engkau tidak mengucapkan doa Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan kepadaku kebaikan dunia dan kebaikan akhirat, dan janganlah aku dari azab neraka. Rawahul Bukhari wa Muslim. Ya. Juga Al-Imam Muslim dalam sahihnya dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW ada dari muslimin. Suatu hari Rasulullah SAW mengunjungi ada satu orang dari kalangan kaum muslimin, artinya sahabat Nabi maksudnya. Jadi gini, di antara indahnya persaudaraan dan Islam dan tingginya kemuliaan para sahabat, bila ada satu perbuatan sahabat Nabi SAW yang terkesan agak kurang bagus, itu para perawi dalam hadis tidak akan pernah menyebutkan siapa sahabat ini. Nah, kita akan sebutkan sahabat ini tidak disebutkan oleh para perawi, tapi jadi sahabat Nabi. Nah, Nabi SAW ya, suatu hari mengunjungi seseorang dari kaum muslimah, itu sahabat tentunya. Yang apa? Yang badannya telah kurus kering, saking kurusnya seperti anak burung. Burungnya kecil gitu. Kalau kita seperti apa? Kayak sehingga tersisa, tidak tersisa kecuali apa? Kulit dan tulang. Saking kurus. Kayak jadi saking kupat itu melengkung tuh, kayak anak burung gitu. Rasulullah mengunjungi sahabat ini, artinya sakitnya parah. Maka Rasulullah SAW berkata kepada sahabat ini, hal kunta tad'u syai'an tas'aluhu? Iya. Engkau pernah minta sesuatu kepada Allah? Pernah? Dia berkata, na'am, pernah Rasulullah SAW. Kuntu aqul, aku berkata, Allahumma ma kuntu ma'al wa aqabati bihi fil akhirati fa'ajilhu li fid dunya. Ya Allah, bila ada ya
Bila ada satu hukumanku saja kau berikan di akhirat, maka segerakan itu di dunia. Kita tanya, sahabat ini tujuannya bagus ya? Bagus kan? Dia tidak ingin nanti kecuali hanya mendapatkan nikmat, tidak ingin dihukum sedikit pun oleh Allah Subhanahu wa taala di kiamat. Maka dia berkata, ya Allah, bila ada satu hukuman saja untuk di hari akhirat, maka segerakan di dunia ya Allah. Nah itu Allah kasih itu. Bertahun-tahun sakit gak sembuh-sembuh. Apa Rasulullah kata, Subhanallah la tutiqu wa la tustati'. Subhanallah, engkau tidak akan sanggup. Enggak akan sanggup menahan apa? Ya, ujian Allah berikan itu di dunia. Ini baru dunia loh, tapi akhirat ya. Afala qulta, kenapa engkau tidak berdoa kepada Allah, Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, kenapa engkau enggak adil dengan itu? Makanya Rasulullah mendoakan sahabat ini dan akhirnya sembuh. Biidznillah ta'ala. Ya. Jadi ini merupakan bagaimana di antara cabang-cabang pembahasan tentang doa rabbana atina fid dunya hasanah itu adalah sebuah doa yang Rasul ajarkan agar jangan sampai kita ini ketika doa sama Allah jangan sampai salah strategi. Daripada nanti di hari kiamat orang tersisa tak akan sanggup minta sama ya Allah segerakan saya dunia biar nanti dia aman. Jangan minta yang ini. Rasulullah itu adalah Allah utus ya inna arsalnaka illa wa ma arsalnaka illa rahmatal alamin. Tidak akan utus engkau kecuali rahmat di seluruh alam. Rasul mengajarkan kepada umat ya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Minta yang kebaikan dunia. Minta kebaikan akhirat surga. Ya, dapat syafaat dan yang lainnya. Minta kepada Allah agar dijaga dari adab neraka sehingga tidak melakukan amalan-amalan berbuat dosa dan maksiat. Allah apa yang Allah haramkan sehingga masuk neraka. Doa sama Allah dengan dasar seperti itu. Ya, makanya pantas kemudian ya Anas bin Malik mengatakan kana aksaru doa Nabi sallallahu adalah doa yang paling banyak dibaca oleh Nabi ini. Doa yang ini. Jadi saya sekarang baru bisa memahami benar disebut doa sapu jagat itu benar. Sebenarnya bukan sapu jagat saja. Ya kalau sapunya gede. Sapu jagat. Gede sapunya. Karena kebaikan tidak berhenti di dunia saja, bahkan di akhirat nyambung sampai ke akhir doa. Masya Allah. Ya, Masya Allah. Ya. Berkata At-Tibi, adalah alasan mengapa Nabi SAW memperbanyak doa ini. Ya. Atau mengapa kemudian kita mengikuti beliau? Yang pertama yaitu doa yang paling banyak beliau baca disebabkan jami'al khairat dunyawi wal akhirah. Disebabkan doa itu mengandung seluruh dan mengumpulkan seluruh kebaikan dunia dan akhirat. Ya, an-naqra al-sana wa naqra tabi'an. Dan perhatikan doa ini. Allah mengulang hasanahnya 2 kali. Kan sebenarnya bisa saja kan kita bahas begini. Rabbana atina fid dunya wal akhirati hasanah, betul kan? Bisa saja kan? Rabbana atina fid dunya wal akhirati hasanah, betul kan? Ya Allah berikanlah kepada kami kebaikan dunia akhirat, betul kan? Tapi Rasulullah ajarkan atau Allah mengajarkan diulang hasanahnya 2 kali. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, 2 kali hasanahnya. Betul kan? Apa rahasianya? Kenapa Nabi banyak membaca doa seperti ini? Ya, anan nakirata. Ini rahasianya. Anan nakirata idza u'iddat kana sanatu ghair ula fal matub fil ula ahsanu dunyawiyya bil i'al wa tawfiq wal wasail allati biha iktasaba ta'am al maizan bi asr takun maqbulatan 'inda Allah wa fi thaniya mataba min as-sawab wa ridwan fil uqba. Ya, permintaan hasanah yang pertama ya artinya kita minta agar Allah Subhanahu wa taala memberikan bantuan kepada kita berupa taufik dan sarana-sarana sehingga kita mendapatkan ketaatan yang kemudian Allah terima. Yang dengan itu teraihlah kebaikan yang kedua yaitu di akhirat. Sebab kalau disatukan ya kebaikan dunianya jadi kurang apa?
kurang luas. Betul? Tapi dipisahkan agar kebaikan dunia itu lebih luas yang Allah berikan, maka dipisahkan. Kalau disatukan kan kesannya sudah diwakili. Tapi ketika dipisahkan, Allah ingin meluaskan rahmatnya, sehingga dunia pun Allah berikan kebaikan tanpa batas. Allah berikan kebaikan tanpa batas, ya, sampai kepada bisa bertambah ilmu agama, sampai bisa beramal soleh, yang kemudian nanti Allah berikan kebaikan akhirat tanpa batas. Dan tahukah jamaah sekalian, ketika semua penghuni surga sudah memasuki surga Allah Subhanahu wa taala, mereka merasakan nikmat semua dari apa yang Allah berikan di surga. Kemudian Allah datang kepada mereka, mau nggak aku tambah nikmatku kepada kalian? Apa berkata kaum surga? Ya Allah, bukankah telah Engkau memberikan kepada kami kebaikan yang banyak, Engkau jadikan wajah kami putih berseri, hati kami bahagia, kalau begitu. Masih ada lagi. Nah, betul. Apa? Kemudian apa? Kasyafallahu wajahu. Allah membuka hijabnya. Kasyafallahu hijabahu, membuka hijab wajahnya. Kemudian apa? Bisa dilihat oleh seluruh penghuni surga kecuali penghuni neraka. Dan tidak ada kenikmatan yang terbaik, terindah dan terlezat kecuali kenikmatan memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Nikmat surga lewat. Makanya Allah mengajar kepada kita untuk minta, Allahumma inni as'aluka ladzatan nadri ila wajhil karim yaumil qiyamah wa syauqa ila liqa'ik bi ghairi dharra mudirrah wa ghairi fitnatin mudillah. Allah ajarkan itu. Ya Allah, aku minta kepadamu untuk dapat melihat wajahmu ya Allah di hari kiamat, kerinduan untuk bertemu denganmu ya Allah di hari kiamat, tanpa ada kesulitan sama sekali itu ya Allah. Minta ya. Kita ini kan Allah nggak bisa kita bayangkan apapun dan nggak boleh. Dan Allah berjanji, ya, ketika dan logika kita, bila seorang itu mencinta, mesti harus mendekat, betul kan? Dan dia harus tahu. Dan Allah berikan itu dari kiamat, mereka memandang wajah Allah yang sesungguhnya. Di dunia nggak bisa dan nggak akan bisa. Nabi Musa pernah minta Allah menampakkan dirinya. Maka, ya, kata Allah, lantarani, engkau tidak akan sanggup Musa melihat wajahku. Enggak, aku penasaran. Kemudian Allah tampakkan wajahnya dari depan gunung, hancur berkeping-keping, Musa pun pingsan. Dia pun minta ampun kepada Allah untuk tidak minta yang aneh-aneh. Adapun di dunia tidak akan bisa satu makhluk pun yang bisa melihat Allah. Tapi di hari kiamat Allah izinkan semua penghuni surga memandang wajah Allah Subhanahu wa taala, dan itu masuk dalam pengertian Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kebaikan akhirat itu tertingginya memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kemudian ditambahkan waqina adzabannar? Tidak akan cukup apabila hati hasanah, kebaikan akhirat saja, karena kadang-kadang orang itu masuk surganya itu neraka dulu, betul kan? Maka lengkapkan, jangan sampai mampir neraka sama sekali ya Allah, gitu maksudnya makin ada banyak. Langsung masuk surga secara langsung. Allahumma yassir, Allahumma amin. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya izinkan kita untuk menempati surganya tanpa mampir surga neraka sama sekali, dan semoga Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita bersama di tempat yang diridhoi. Amin Allahumma amin. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.